Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timo Nadiso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang rekomendasi YouTube lagi ya teman sekalian. Karena di sini ada beberapa channel YouTube yang saya bandingkan ya, yang jumlah subscribernya udah besar, yang jumlah subscribernya itu udah bahkan sampai jutaan, dengan yang jumlah subscribernya hanya beberapa ribu teman sekalian, bahkan 10.000 pun belum sampai. Tapi kenapa view-nya kok sama? Bahkan yang jumlah subscribernya kecil, itu view-nya lebih gede teman sekalian. Nah di sini ternyata teman sekalian, setelah saya pelajari, ini ada perubahan algoritma YouTube kalau saya lihat. Jadi ada perubahan algoritma YouTube yang menyebabkan view kita itu tidak mempengaruhi atau tidak dipengaruhi dari jumlah subscriber yang ada. Memang sih jumlah subscriber itu pengaruhnya gini teman sekalian. Pada saat kita upload video pertama kali, semua video kita yang kita upload itu munculnya tuh di berandanya para subscriber kita. Jadi mereka itu kalau suka dengan video-video kita dan muncul di beranda mereka, mereka akan nonton video kita. Tapi kalau mereka nggak suka ya, semuanya 1 juta subscriber, tapi kalau mereka nggak suka sama video kita, itu nggak bakal ditonton teman sekalian, itu bahkan akan dilewatin. Nah itu kalau dilewatin teman sekalian dengan jumlah subscriber yang gitu, itu mengakibatkan CTR kita menurun teman sekalian. Karena apa? Kita tuh udah disodorin ke banyak orang ya, dari YouTube itu udah disodorin video kita ke banyak orang, ke para subscriber kita, tapi mereka nggak tertarik untuk nonton video kita. Nah beda lagi jika jumlah subscriber kita tuh hanya 10, 20, bahkan hanya 1000, tapi giliran disodorin oleh pihak YouTube ke para subscriber kita yang sedikit itu, tapi mereka suka dan mereka nonton video kita dengan durasi yang full, durasi yang panjang. Secara otomatis video kita bakal direkomendasikan pihak YouTube teman sekalian. Bahkan bukan hanya sedikit, bahkan view-nya itu bisa melebihi dari jumlah subscriber yang besar tadi. Karena terasa ya, di channel YouTube saya ini kan channel YouTube-nya bahas tentang tutorial YouTube ya, tapi ternyata ada beberapa konten saya itu bahas tentang prakerja, tiba-tiba saya bahas tentang bisnis. Sebenarnya itu nggak bagus ya teman sekalian, tapi saya mohon maaf buat teman sekalian, para subscriber saya yang menunggu saya untuk membuat konten-konten tentang YouTube. Tapi terkadang saya membuat konten lainnya karena itu ada kebutuhan yang saya harus membuat konten tersebut begitu. Oke, lanjut aja. Nah begini buat teman sekalian, untuk YouTuber pemula ini kabar baik. Algoritma YouTube yang seperti ini kabar baik. Kenapa saya bilang kabar baik? Karena teman sekalian pada saat membuat channel YouTube pertama kali jedet, habis itu kualitas kontennya bisa diperbaiki dan bagus, itu sistem rekomendasinya bisa bekerja dengan bagus teman-teman. Karena ada satu contoh ya, channel YouTube saya itu tentang game. Itu subscribernya itu sudah mencapai 7.000, udah mencapai 7.000. Tapi pada saat saya upload, view-nya itu nggak meledak. Bahkan view-nya itu nggak sampai 1000, view-nya paling hanya 10, 50, paling banyak 100 begitu ya. Nah giliran ada itu teman saya itu baru membuat channel YouTube, subscribernya hanya 10, 20 gitu ya. Tetapi kualitas kontennya wow luar biasa. Dan dia buat kontennya tuh terfokus ya, terfokus di satu titik. Contohnya nih bahas tentang tanaman pepaya gitu ya. Dia nggak bahas lainnya, dia hanya membahas tentang tanaman pepaya ini aja. Jadi mereka-mereka yang suka dengan tanaman pepaya ini nontonnya itu full durasi teman-teman. Jadi kalau semuanya yang nonton 10 orang, kan CTR-nya tuh disodorin ke 10 orang tuh yang subscribernya ya. Ternyata 10 orang ini nonton semua. Nah ini yang terjadi, sistem rekomendasi YouTube bisa bekerja. Nah jadi buat teman sekalian ya, kalau buat konten pada saat pertama kali, fokuslah di satu titik. Satu titik tuh teman sekalian itu bahas tentang apa? Contohnya nih teman-teman bahas tentang masakan gitu ya. Nah di masakan itu kira-kira konten teman-teman itu yang rame itu apa? Contohnya ini tentang dodol gitu ya. Ya udah, teman sekalian bikin konten tuh tentang dodol terus. Karena apa? Para subscriber kita tuh sukanya tentang dodol. Walaupun nanti teman-teman akan kebingungan, tentang dodol ini aku akan bikin konten seperti apa lagi ya? Ya berimajinasi aja. Kreatifnya teman-teman itu membuat konten seperti itu. Selain itu teman sekalian, saya baca dari sistem algoritma YouTube ini sendiri teman sekalian, itu yang membuat view atau video kita semakin naik itu teman sekalian, itu adalah karena kita rajin upload video. Karena terasa ya teman sekalian, pada saat saya rajin upload video dengan satu tema yang tepat, itu view saya akan banyak. Tapi giliran saya membuat kontennya itu jarang-jarang, 3 hari, 4 hari, habis itu kontennya nggak satu tema, itu biasanya berantakan. Bahkan mungkin view-nya nggak ada, sistem rekomendasi YouTube-nya itu nggak jalan. Bahkan kalau kualitasnya kontennya itu saya bikinnya seadanya, pokoknya itu yang penting saya bikin gitu aja. Nah mereka nggak suka, nggak nonton berlama-lama. Nah itu yang akan menghancurkan channel YouTube kita teman sekalian. Jadi saran saya buat teman sekalian, untuk YouTuber pemula yang baru membangun sebuah channel YouTube, pertama kali ini kabar baik, algoritma YouTube itu tidak membutuhkan banyaknya subscribernya berapa.
tetapi kualitas konten kita tuh apa. Habis itu kita tuh terfokus ke satu konten atau enggak. Atau kita tuh durasi upload videonya itu lama atau enggak. Kita rajin upload video atau enggak. Seperti itu. Para penonton kita itu puas nggak nonton video-video kita. Jadi bukan berarti jumlah subscribernya banyak, view-nya akan banyak. Tapi jumlah subscribernya sedikit, view-nya itu bisa banyak. Dan penghasilan itu akan mempengaruhi penghasilan ya. Jumlah subscriber 1 juta subscriber dengan subscribernya hanya 10.000, itu penghasilannya bisa besar yang 10.000 teman sekalian. Kalau view-nya lebih besar yang 10.000 tadi. Oke sobatku, itu saja sharing atau informasi dari saya terbaru hari ini. Jadi buat teman sekalian yang masih belum paham atau ingin bertanya-tanya lewat saya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Tapi kalau teman sekalian masih bingung dan ingin les privat dan belajar sama saya, silahkan teman-teman DM aja Instagram saya. Instagram saya namanya Timon Adioso ya. Instagram saya itu cuma satu, namanya Timon Adioso. Pengikutnya itu 30.000 lebih. Selain itu penipu ya. Kalau semuanya followersnya di bawah 100 gitu, biasanya penipu, akun-akun bodong. Karena saat ini banyak sekali akun-akun bodong yang mengatasnamakan saya dan menjual jasa. Nah, buat teman sekalian harus hati-hati. Oke sobatku, itu saja. Jangan lupa like, comment, share, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.